Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu Pekanbaru, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih diberi kesempatan untuk kembali lagi, yaitu sama-sama mengaji di Masjid Bilal bin Rabah ini. Masya Allah, dulu belum selesai, sekarang Masya Allah sudah indah dan Masya Allah. Tentu kita bersyukur kepada Allah SWT kita dipertemukan, karena pertemuan-pertemuan seperti ini memang harus selalu dilakukan. Semua kita memerlukannya, semua kita berhajat kepadanya, baik yang memberikan materi maupun yang mendengarkan materi. Kita ada saja yang lupa dan ada saja yang tidak teringat. Maka wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi saya datang ini jangan berharap bahwa yang baru, tidak ada kaji baru. Semuanya kaji lama. Tapi kaji lama yang terbarukan, dan buktinya masih hangat diperbincangkan, yaitu masalah apa yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam. Apa artinya? As-sawadul a'zam ini yang kita coba insyaallah mendudukkan masalahnya malam ini, walaupun orang sudah sering duduk membicarakannya.
Kaum muslimin dan muslimat, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang subhanallah beliau tidak meninggalkan dunia ini kecuali selesai dakwahnya dan tuntas tugasnya, sempurna bangunan agamanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sempurna. Tidak ada lagi yang diperlukan, baik yang sifatnya inovasi maupun aksesoris, semuanya sudah selesai. Siapa yang ingin mendapatkan agama yang diridhai, wa raditu lakumul Islam madina, aku ridha Islam ini, ya Islam yang didakwakan Nabi, sebagai agama bagimu. Tapi memang subhanallah sudah menjadi sunnatullah, jauh dari pendiri pertama mesti terjadi perbedaan di penghujungnya. Angkatan pertama bagus-bagus, angkatan kedua kurus-kurus, angkatan ketiga bengkol-bengkol, kata orang. Jadi kaum muslimin tahu bengkol, cari di kamus besar bahasa Indonesia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sudah merupakan sunnatullah. Turun Adam ke bumi, Allah beri petunjuk, ikuti. Lama jarak antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh, berapa tahun Ustaz? Lupa ngitungnya. Hah? Berapa? 10 kurun, Masya Allah. Ya lebih kurang 1200 tahun. Sekitar 12 abad ya kurunnya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Menurut tuan-tuan, apakah keadaan masih sama ketika Nabi Adam turun? Hah? Masih sama? Jauh berbeda. Awalnya lurus bertauhid, tidak mengenal sembahan selain Allah, tiba-tiba sudah ada 6 pula berhalanya. 6 atau 5? 5, Masya Allah. Antum hafal, Masya Allah. Apa ayatnya? La tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan wad, suwa, ya'uq, yaghuth dan nasr. Tahu tak tuan nama-nama itu nama orang-orang saleh. Berubah keadaan. Dan itu pula yang terjadi dengan umat ini, seperti yang sudah diingatkan Nabi SAW. Tidak ada generasi dari generasi umat ini yang sempurna bersatu seluruh anggotanya, yang sama seluruh anggotanya dalam manhaj beragama, tidak terlibat masuk aliran-aliran menyimpang, aliran-aliran sesat, hanya generasi sahabat. Generasi sahabat. Habis generasi sahabat, tak pernah lagi umat ini satu suara semuanya. Umat Islam ya, satu manhaj semuanya, satu aliran. Di zaman sahabat tidak ada aliran agama. Walaupun aliran-aliran yang lahir itu banyak yang lahir di saat sahabat masih ada. Subhanallah, Ustaz. Maka Allah Maha benar. Sadaqallahul azim. Allah Maha benar ketika mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, pasti mereka dapat hidayah.
Ma'asyiral kiram. Nah, yang namanya berbeda dalam manhaj, berbeda dalam pandangan, berbeda dalam keyakinan, ini sangat rentan untuk berselisih paham. Dan orang yang berselisih paham tak pernah merasa salah paham. Kalau dia merasa salah paham, cepat dia meninggalkan paham, ya, dan berganti paham. Ya, terus ya. Tidak ada orang yang nawaitu an adillah, saya berniat untuk sesat. Ada enggak? Saya berniat memecah belah umat Islam. Ini orang Islam ya. Kalau orang munafik itulah lain hal. Semuanya berniat menyatukan umat. Sahih? Nah, dalam hal ini kaum muslimin dan muslimat, umat terbagi kepada 3. Satu, yang mengatakan bahwa dia sendiri yang benar, yang lain salah semua. Apapun dari kelompoknya pasti benar, dan apapun yang datang dari kelompok yang bukan kelompoknya pasti salah. Kelompok kedua, tidak ada yang salah, semuanya benar. Semuanya, bukan semuanya benar. Yang penting bagaimana umat ini bersatu. Perselisihan itu anggap saja angin lalu. Yang penting umat bersatu. Nah, akidahnya seperti apa? Tidak usah disalah-salahkan. Anggap ini sebagai rahmatan lil alamin. Ikhtilafu ummati rahmah. Biarkan aja nak Syiah dia, nak Khawarij, nak nak Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, asal pakai bendera asyhadu an la ilaha illallah, ini disatukan. Tidak boleh diperbaiki. Kan lakum dinukum, itu pula dalil lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ini rombongan kedua. Dan kayaknya ini yang dominan. Sepertinya ini yang dominan. Dan ada kelompok umat yang ketiga yang berdiri di tengah. Dia berusaha mencari yang benar, tapi tidak klaim semua yang dia lakukan benar dan semua yang lain salah. Tidak. Dia meyakini ini saya benar nih, ini dalilnya. Tetapi ketika ada yang lebih berilmu memberitahu, dia siap untuk kembali kepada ilmu tersebut. Ya Ustaz ya? Iya nak? Tidak siap berubah nampaknya. Pokoknya asal di Bilal ngaji pasti benar semua. Tapi kalau ngaji di sebelah bukan Bilal, pasti semuanya tidak benar. Ini keliru. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah semua. Kalaulah sekelas Umar bin Khattab bisa salah dalam ijtihad, apalagi jemaah Umar bin Khattab. Kalaulah sekelas Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada sebagian hadis yang belum sampai kepadanya sampai Nabi wafat, apalagi jemaah masjid Abu Bakar. Kalaulah dulu yang mereka belajar bersama Nabi di Raudhah, tahu Raudhah? Tidak tahu. Di mana Raudhah? Jalan Tua Kampus saya. Raudhah. Ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan kamarku adalah taman surga. Disitulah dulu para sahabat belajar bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Bisa saja dalam berbagai momen
mereka keliru. Kalau saya buat contoh nanti tidak selesai kaji lama saja. Kalau nak tahu contoh-contoh ini, ikut kajian Jumat subuh di Zaid bin Thabit. Atau tak tahu nanti. Ada beberapa hal yang tak sampai kepada pembesar-pembesar sahabat. Jelas ya? Tapi ketika sampai kepadanya, mereka sami'na wa ta'ana. Ini yang penting. Maka tidak ada klaim semua yang saya tahu itu mesti benar dan semua yang saya tidak tahu pasti salah. Itu keliru. Tapi kita tidak. Kita harus berdiri seperti mereka berdiri. Ketika Umar diingatkan oleh Ali, ketika Abu Bakar diberitahu oleh Umar, dan ketika Umar bin Khattab dibetulkan oleh seorang wanita tua. Dengan apa dia betulkan? Ayat. Dengan apa Ali membenarkan Umar? Dengan hadis dan ayat. Apakah Umar? Oh enggak, kamu kan baru anak kecil kemarin. Saya selalu bersama Rasulullah SAW. Coba tengok urutan masuk surga, siapa yang pertama? Ya itu kan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman. Nah, kamu yang keempat kan? Yang melawan-lawan saya? Enggak. Karena apa? Bagi mereka ditunjukkan kesalahan itu adalah sesuatu nikmat yang wajib disyukuri. Ini kelompok yang harus kita ikuti. Bahwa kita memang meyakini kebenaran, betul, karena ada dalilnya. Tapi bisa yang kita yakini belum sampai kita ketahui seperti yang diketahui oleh yang lebih berilmu dari kita. Karena kata Nabi SAW, lubba hamili fiqhin wa ila man huwa afqahu minhu. Bisa saja pembawa fikih ya kepada orang yang lebih fakih daripadanya. Berapa banyak hadis diriwayatkan oleh syekh hadis, tetapi hukumnya diproduk oleh muridnya yang menerima hadis daripadanya. Apa sebab? Syekhnya tidak faqih, muridnya faqih. Jadi syekhnya hafal Quran, hafal hadisnya bagus, tapi pemahamannya tidak sedalam pemahaman muridnya atau gurunya. Antara Imam Ahmad dengan Syafi'i ada beda? Ada? Baik. Ini mukaddimah masih tuan-tuan. Ini mukaddimah, memang harus diayun-ayun dulu, jangan terlalu apa. Nah, setelah ini, setelah zaman sahabat, kita boleh dikatakan tidak lagi, maksudnya setelah generasi sahabat, tidak ada lagi umat bersatu dalam secara keseluruhan totalitas. Di masa tabi'in sudah berkelompok-kelompok, beraliran-aliran. Nah, siapa dulu yang dikenal dengan Ahlus Sunnah? Ayo. Yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Di saat kelompok Mu'tazilah lahir. Di saat Imam Ahmad belakang tu saya, Mu'tazilah di abad kedua, Muhammad abad ketiga, jauh lagi. Ini Hambali nampaknya. Ini Hambali, fanatis Hambali ini, Masya Allah. Tidak apa-apa, ana semazhab dengan antum bab ini. Ketika lahir aliran-aliran Syiah, mereka ma'ruf Syiah. Yang Ahlus Sunnah siapa? Sahabat. Sahabat. Lahir Mu'tazilah yang dicetuskan oleh muridnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri disebut Ahlu Sunnah? Tidak. Namanya Mu'tazilah. Jelas ya? Lahir Khawarij. Khawarij, tahu kan Khawarij itu? Pemberontak. Nah, lahir Khawarij, di antara pemegangnya adalah Abu Hamzah Asy'ari. Mereka bermarkas di Harura. Dikenal pula dengan Al-Khawarij atau Haruriyah atau Asy'ariyah atau Surat. Tidak disebut Ahlus Sunnah.
Tidak disebut ahlu? Tidak disebut ahlu? Kok segan nyebut ahlu sunnah tuh? Tidak disebut ahlu sunnah wal jamaah. Siapa disebut ahlu sunnah? Sahabat dan tabi'in yang mengikuti sahabat. Tidak terendus dan terlibat di aliran-aliran itu. Jelas? Apa yang jelas ya? Hah? Ya, ahlus sunnah itu adalah yang ikut sahabat. Lahir Qadariyah di Basra. Pencetusnya orang dikenal dengan super cerdas. Hafalan hadisnya bukan main-main. Awak belum apa-apanya dengan dia. Cuman keliru pikirannya. Dia mengingkari takdir. Makanya untuk keluar dari ahlus sunnah tidak banyak-banyak. Cukup satu penyimpangan bisa keluar dari ahlus sunnah. Mengingkari takdir. Dia tidak mengingkari iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kita, iman pada Rasul, iman pada yaumul akhir, tapi mengingkari takdir. Rukun yang diingkari. Lahir aliran Qadariyah. Disebut ahlus sunnah? Disebut ahlus sunnah? Tidak. Kita cepat aja, tidak boleh lama-lama ya. Biar nampak gambarannya. Nanti siapa yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam itu. Kemudian masuk abad kedua. Lahir dari berkembangnya aliran-aliran dari Mu'tazilah, aliran pemikiran. Mu'tazilah dengan Khawarij itu sama dasar pemikirannya, di logika, main logika semuanya. Makanya akar pemikiran Khawarij dengan Mu'tazilah sama. Kemudian lahir aliran-aliran ilmu-ilmu kelam. Ya, awalnya Jahmiyah. Jaham ibn Safwan melahirkan aliran Jahmiyah. Tidak disebut ahlu sunnah. Tidak disebut ahlu sunnah. Jahmiyah. Kemudian ada yang nak menjembantani antara ahlu sunnah dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Lahir Al-Kullabiyah. Juga tidak disebut dengan ahlu sunnah. Seperti kata Abdullah Mubarak, siapa yang ahlu sunnah di masa itu? Abu Hamzah As-Sukkari. Muhammad bin Maimun As-Sukkari. Apa sebab? Karena dia istiqamah mengikuti manhaj Sahab radhiyallahu anhu. Siapa ahlu sunnah? Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Abdurrahman ibn Mahdi. Nama-nama itu tidak masuk deretan ahlu sunnah. Dari Kullabiyah lahir aliran-aliran, yaitu kalangan yang disebut dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah, berinduk pada Al-Kullabiyah pada asalnya. Tayyib, disebut ahlu sunnah? Pada asal tidak disebut ahlu sunnah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu, nanti kita kembali. Al-Khatib Al-Baghdadi ketika menulis kitab Tarikh Baghdad. Pernah baca Tarikh Baghdad? Hah? Baghdad tahu di mana? Kota besar, kota kecil? Besar. Tempat berkumpulnya para ulama dulu. Kapan Al-Khatib Baghdadi meninggal? Pada black semua. 463. Abad keberapa itu? 463 abad keberapa itu? Antum tidak Hambali lagi nampaknya. 463 abad keberapa? Kayak kita hitung biar yakinnya. 1 sampai 100. Abad pertama. Sah? 101 sampai 200 abad kedua, 201 sampai 300 abad ketiga, 301 sampai 400 abad keempat, 401 sampai 500 abad kelima. Dah hafal lagu lagi. Dia hidup di abad kelima.
Ya, sebab kenapa saya fokuskan di sini? Sekarang yang mengaku as-sawadul a'zam, kelompok terbesar yang dalam hadis sebut harus Nabi ketika terjadi ikhtilaf ikut mereka. Nanti kita bahas hadisnya seperti apa derajatnya. Sabar dulu ya, ini bukan mukadimah dulu. Nah, menjelang Isya ini mukadimah aja. Nanti lepas Isya langsung khatimah. Jangan risau Ahmad tuh. Saya tidak biasa panjang-panjang, paling 2 jam. Nah, tapi kalau tuan-tuan mau yang isi-isi saja, tidak pakai mukaddimah, tidak pakai isi, tidak pakai khatimah, tidak juga masalah. Siap aja. Nah, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah menulis kitab Tarikh Baghdad yang berisi 7.038 nama ulama yang ada di Baghdad atau yang lewat dan pernah singgah di kota Baghdad. Karena Al-Khatib mengatakan asal sudah berdiam di kota Baghdad selama dalam waktu yang tidak ditentukan, maka dia berhak menjadi sebut ulama Baghdad. Ikhwan kaum muslimin, lihat. Asy'ariyah lahir tahun berapa? Atau abad keberapa lah, jangan tahun lah, abad keberapa? Abad keempat. Ini sudah mau habis abad kelima. Kitab ini ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dari 7.738 terjemah biografi ulama-ulama Baghdad. Silakan cari dari 1.005 orang jadilah yang dari Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kok pada marah dengan saya? Dari 7.700 lebih itu cari setiap 1.005 ulama Asy'ariyah. Karena seperti As-Subki di sini, As-Subki penulis kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, dia nyebut kullu syafi'i laisa bi asy'ari wa laisa bi syafi'i. Setiap ulama Syafi'iyah yang tidak ikut paham Asy'ari tidak terhitung mazhab Syafi'i. Ini zalim ini orang. Ini kan zalim ini. Sebab nanti banyak yang tereliminasi gara-gara ini. Ada yang digelar dengan Asy-Syafi'iyyu Ats-Tsani. Syafi'i kedua. Apa makna Syafi'i kedua? Wih, ada Raja Hasan 1, Hasan 2. Ada Raja, apa lagi? Hamengku Bono 9, 10. Pernah dengar enggak? Berarti kalau disebut Syafi'i kedua, apa maknanya? Ya saya. Berarti martabatnya mendekati Imam Asy-Syafi'i. Pewaris Imam Syafi'i. Di antara yang tidak masuk dalam mazhab Asy'ari adalah Syafi'i Tsalis pula. Digelar dengan Asy-Syafi'i Tsalis. Abul Abbas Musarraj. Bahkan di antara mereka ada yang bergelar Imamul A'immah, imamnya para imam. Berarti Subki tidak munsif, tidak jujur. Semoga Allah memaafkannya. Karena apa? Penyakit fanatik ini bukan hanya meniputi orang awam. Orang berilmu pun kalau fanatis buta jadinya. Makanya fanatik itu sebut fanatik. Makanya fanatik itu sebut dia fanatik buta. Sejelas itu tidak nampak olehnya. Nah, kalau sudah begini ulamanya, bagaimana dengan orang? Kalau sudah begini ulama, bagaimana dengan orang awamnya? Makanya kalau ada yang ikut-ikut seperti itu, kita 95% dari semua umat Islam Asy'ari semua atau Maturidi. Pernah bikin sensus? Pernah bikin sensus? Baik.
Ini mandang-mandang lain nampaknya apa masalah? Bilanglah. Bilang aja, kenapa? Bilang itu aja tuh tidak sama. Ya, azan lah dulu enggak apa. Iya. Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadzan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kita lanjutkan sampai selesai. Ini tidak panjang-panjang, sampai selesai aja. Kembali ke tadi, setelah umat tidak bersatu lagi dalam satu pemahaman. Karena masdar talaqi, sumber ilmu mereka dari dulu yang asalnya hanya Al-Quran dan Sunnah berubah menjadi sumber ilmunya adalah akal saja.
Jadi Al-Quran tidak dijadikan dalil kalau tak sesuai dengan akalnya. Dan padahal dulu Al-Quran dan hadis itulah, makanya mereka disebut dengan ahlul hadis, disebut dengan ahlus sunnah, karena memang mereka ketika ikhtilaf kembali ke sunnah. Sedangkan aliran-aliran itu ketika ikhtilaf kembali ke mana? Ke imamnya. Jadi jangan heran kalau ada yang mempertanyakan, kalian jemaah Bilal bin Rabah ini imamnya siapa? Kan tidak punya imam katanya. Sebenarnya gampang antum jawab, maghrib tadi imamnya Ustaz Dasman. Jadi kalau ahlus sunnah imamnya adalah sahibus sunnah. Siapa sahibus sunnah? Sahibus sunnah. Pemilik sunnah itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu imam kita. Kalau mereka enggak, imamnya adalah Syekh Fulan wa Fulan. Seluruh aliran itu punya imam sendiri-sendiri. Kapan nak bersatu? Pada Nabi SAW mengatakan siapa yang hidup di antara kalian pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Yang banyak. Lalu apa nasihat Nabi SAW? Ya, banyak riwayat di sini. Syekh kami, Syekh Hafiz Al-Hakami menulis 2 buku. Satu, Al-Hadis Al-Warida fi Luzumil Jamaah, hadis-hadis tentang wajib untuk konsisten bersama jamaah. Lain lagi mandang jamaah mana? Jamaah banyak jamaah, ada jamaah tabligh, ada jamaah Islamiyah, ada jamaah mana maksudnya? Hah? Kemudian ada kitab yang juga beliau tulis, hadis tentang At-Ta'ifatul Mansurah. Dan ada hadis lagi tentang Al-Firqatun Najiyah. Yang mana ciri mereka, kalau kesimpulan dari seluruh riwayat, misalnya di hadis tentang Luzumul Jamaah ada 30 hadis, di sini ada 35 hadis tentang At-Ta'ifatul Mansurah. Sifat-sifat mereka rata-rata adalah mereka yang konsisten dengan jemaah. Siapa jemaah itu? Kalau dilihat dari sisi bahasa, jamaah itu artinya orang banyak. Sah? Kalau sudah ada 3 sampai seterusnya berkumpul namanya jamaah. Sah? Nah, kemudian makna jemaah juga mengandung makna kebersamaan dan persatuan. Nah, kalau kita lihat dalam hadis makna jamaah itu adalah man kana ala mithli ma ana wa ashabi, yaitu yang beragamanya seperti saya dan para sahabatku beragama. Maka oleh sebab itu di antara tafsiran ulama tentang yang dimaksud dengan al-jamaah dalam hadis, ketika melihat perselisihan, alaikum bil jamaah, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Jamaah itu rahmat, bercerai-berai itu azab, dan lain-lainnya. Maka yang dimaksud dengannya adalah as-sahabatu wa man tabi'ahum, yaitu para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kenapa ditafsirkan dengan sahabat? Karena yang beragamanya seperti Nabi itu adalah para sahabat. Yang berkeyakinan seperti keyakinan Nabi, sahabat.
yang beribadah seperti ibadah Nabi adalah sahabat. Dan para tabi'in yang mengikuti mereka. Ada tabi'in yang tidak mengikutinya. Di generasi tabi'in ada yang tidak mengikuti sahabat. Muqaddimah tadi dan mulai lupa. Ulang lagi nampaknya. Ada enggak di antara tabi'in yang tidak mengikuti sahabat? Ada enggak? Ada. Di sana menggeleng dia, sini mengangguk, mana yang betul? Itulah akibat daripada ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Kan saya sudah bilang tadi, tidak ada generasi yang sempurna seluruh personilnya tidak terlibat aliran kecuali generasi sahabat. Sedangkan generasi tabi'in bukan tabi'in ya, tabi'in harus ikut sahabat kan. Generasi tabi'in ada yang menyimpang. Itu maka saya beri mukaddimah tadi supaya paham. Di generasi tabi'in tidak lagi semuanya, walaupun yang mayoritas di masa itu ikut sahabat. Tapi sudah ada yang mulai mengandalkan pemahaman sendiri. Alasannya apa? Hum rijal wa nahnu rijal. Masa ikut paham sahabat saja? Sahabat dulu hidup di masa onta, kita hidup di masa itu lagi. Jelas ya? Sampai nanti mereka mengklaim sahabat kan tidak banyak berpikir, kalau kita banyak berpikir. Macam subhanallah. Mereka bukan tidak berpikir, tapi mereka paham bahwa pikiran itu adalah kendaraan, bukan yang mengendarai. Kalau kita hari ini pikiran yang jadi pengendara, akhirnya kita yang dikendarainya. Jadi ketika pergi ke masjid, ya, awak tinggal di luar kendaraannya, yang masuk ke masjid. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah menjadi akal itu kendaraan. Sampai di masjid, diparkir di luar, jangan bawa masuk. Sebab kalau motor masuk masjid, ribut. Kendaraan bawa masuk masjid, ribut. Makanya banyak masjid yang ditutup gara-gara itu. Karena yang dibawanya adalah kendaraan yang masuk. Pengendaranya tinggal di luar. Maka sesama Honda ribut. Paham? Jadi akal yang diperturutkannya. Padahal Ahlussunnah menjadikan akal itu kendaraan, bukan yang pengendara. Itulah bedanya Ahlussunnah dengan non sunnah. Nah, jelas ya? Apa yang jelas? Jadi ketika sebagian menyimpang, maka keluarlah statement para sahabat, para tabi'in, hati-hati menerima ilmu. Agama ini, ilmu ini adalah bagian dari agama. Salah mengambil ilmu, keliru agama kita. Kenapa diingatkan di masa tabi'in? Karena mereka sudah tidak kompak lagi semuanya. Kalau sahabat enggak. Kan di zaman sahabat kan ada Nabi, iya, semasa Nabi hidup, iya memang. Tapi setelah Nabi wafat, kan masih banyak. Ketika terjadi pertembungan antara Muawiyah dan Ali, masih ada 35.000 lagi sahabat seperti kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Tapi mereka tidak terlibat dalam fitnah itu, kecuali yang memang orang-orang yang orang-orang yang merupakan pejabat di kedua belah pihaknya. Iya, pasukan Ali yang dekat dengan Ali itu masih ikut kan? Tapi sahabat yang 35.000 itu, dari 35.000, coba bayangkan, dari 35.000 yang terlibat fitnah antara Ali dan Muawiyah, tidak sampai 40 orang. Kalau kita keluar semua itu. Ali ya. Tidak. Mereka bukan ahli fitnah. Karena mereka paham Muawiyah sahabat, Ali sahabat, berarti ini fitnah.
Ini orang-orang dekat Nabi alaihissalatu wassalam. Muawiyah pencatat wahyu. Nabi wafat, Nabi ridha kepadanya. Ali, anak-anak yang paling pertama masuk Islam. Menantu dan anak pamannya, orang kepercayaan Nabi alaihissalatu wassalam. Itu mau antum diadu-adu. Keduanya, tidak mau sahabat, tidak. Cuman kenapa sebagian ikut? Yang namanya pejabat. Kan Ali khalifah, tentu ada pejabatnya. Kalau antum jadi menteri nanti saya presidennya. Ketika saya berselisih dengan yang lain, antum lari ya? Terpaksa ikut. Ya, walaupun antum tidak suka misalnya terpaksa ikut. Pasalnya bagian dari tim kita, kabinet kita. Paham? Tapi yang tidak kabinet inti, mereka menjauhi kedua-duanya. Begitulah mereka ingin selamat. Jelas? Padahal kan ada yang sesuku Ali, ada yang sesuku Muawiyah di situ. Tapi enggak. Mereka tidak menyebelah ke sana kemari. Kecuali yang memang pejabat. Itu tidak bisa lari kita sih. Itu konsekuensi dari sebuah jabatan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, setelah zaman itu terjadi perselisihan. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Apalagi di zaman ini main klaim siapa yang paling banyak itu yang paling benar. Siapa yang banyak itu yang benar. Padahal sebenarnya siapa yang banyak dia yang dominan, iya. Siapa yang banyak dominan kekuasaannya. Tapi kalau itu jaminan benar enggak? Maka keluarlah di antara yang keluarkan jurusnya hari ini, keluar hadis alaikum bisawadil a'zam. Iza ra'aitumul ikhtilaf fa alaikum bisawadil a'zam. Ini terpaksa saya potong saja. Ada beberapa poin tadi mau saya sampaikan. Tapi itu kayaknya kurang rela nampaknya lama-lama. Nah, nanti kalau kurang jelas nanti insya Allah boleh ditanyakan. Jadi hadis tentang al-sawadul a'zam di antara hadis yang diriwayatkan. Bila terjadi ikhtilaf, maka kalian ikut kelompok yang paling besar. Kelompok yang paling besar. Pertama, kita dudukkan dulu kama seperti kata orang Arab dalam pepatahnya asbitil arsya summangkus. Kalau nak melukis, nak mengukir, siapkan apanya dulu? Bukan peralatannya, tempat melukis apa namanya? Siapkan papannya. Asbitil arsya summangkus. Jadi siapkan medianya dulu. Kalau tidak ada media di mana tuh melukis? Di atas awan. Melukis di atas air. Nah, maknanya apa? Pastikan hadis ini sahih atau tidak. Sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti yang saya katakan, Syekh di sini menyebutkan 30 hadis. Ya, 30 hadis, 25 sahih. 3 hasan, 2 dhaif. Salah satu yang dhaif ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Al-Imam Ibnu Majah qala hadatsana Al-Abbas ibn Uthman Ad-Dimashqi. Qala hadatsana Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi. Qala hadatsana Mu'an ibn Rifa'ah As-Salami. Mu'an ibn Rifa'ah As-Salami qala hadatsani Abu Khalaf Al-A'ma an Anas ibn Malik atau sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqul qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati atau inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Umat ini tak akan bersatu di atas kesesatan. Tidak akan bersatu di atas
kesesatan. Sepakat dia buat sesat, tidak mungkin. Tidak mungkin umat ini sepakat berbuat sesat. Riwayat tentang sampai dengan lafaz ini banyak. Banyak. Sambungannya ini yang jadi masalah. Fa iza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Kalau kalian melihat perselisihan, kan banyak perselisihan hari ini, di akidah berselisih, di ibadah berdebat, di muamalah saling tuding, di akhlak buruk. Allah musta'an. Ya. Kan nampak nih yang viral belakangan, dia akhlak tak nampak di kalangan orang-orang yang harusnya nampak akhlaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, banyak yang mempertontonkan ketidakluhurnya budi dan akhlak. Dia lebih mengemanapkan hawa, kedepankan hawa. Nah, kalau kamu melihat terjadi ikhtilaf, apa yang dilakukan? Fa'alaikum bisawadil a'zam, maka ikutilah kelompok yang paling besar. Hadis ini di sanadnya terdapat dua rawi. Tidak, sebelumnya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan Al-Lalakai dalam Syarh Ushul Sunnah, kemudian Ibnu Adi dalam Al-Kamil di terjemah Mu'an bin Rifa'ah, dan juga di terjemah Abu Khalaf Al-A'ma, kemudian Al-Uqaili Ad-Du'afa, Hibban dan Al-Majruhin dan sebagainya. Hadis ini diriwayatkan, tapi kalau melihat nama-nama kitabnya saja dan nampak bahwa hadis itu bukti riwayat yang tidak sahih dari perawi itu. Nah, di dalam sanadnya terdapat siapa tadi? Abu Khalaf Al-A'ma. Namanya Hazim ibn Atha. Beliau itu adalah matrukul hadis, wa yukadzibuhu Ibnu Ma'in, atau ramahu Ibnu Ma'in bil kadzib. Dia ini lemah sekali. Bahkan Yahya Ibnu Ma'in menuduhnya berdusta. Nah, kalau sanadnya seperti ini, apa hukum hadisnya? Tidak dhaif juga sih. Dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan. Ini kalau seandainya dia riwayatnya sendiri dan tidak berbeda dengan pendapat yang atau riwayat yang lain, bukan pendapat, riwayat yang lain. Padahal riwayat-riwayat yang lain menyebutkan fa'alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian mengikuti al-jamaah, bukan as-sawadul a'zam. Nah, apa yang dimaksud dengan jamaah? Nah, pertama, jadi hadis ini hadis tentang as-sawadul a'zam adalah hadis yang sangat lemah sekali. Hadis yang sangat lemah sekali. Oleh itu Imam Al-Busiri dalam Zawaid Ibn Majah menyebutkan fi isnadi Abu Khalaf Al-A'ma. Wasmuhu Hazim ibn Atha. Namanya Hazim bin Atha wa huwa dha'ifun. Wa qad ja'a al-haditsu bi turuqin. Hadis banyak jalannya tapi semuanya fiha nadhar. Semuanya ada kelemahan. Qalahu Syekhuna Al-Iraqi fi takhrij ahadits al-Badawi, seperti yang dikatakan oleh Syekh kami Al-Iraqi, yaitu Syekh Abdul Fadl Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi, wafat 806. Syekhnya Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala mendhaifkan hadis tersebut. Wa qala Al-Albani, Syekh Al-Albani mengatakan isnadu dhaifun jiddan. Sanadnya dhaif sekali. Kemudian Al-Hakim meriwayatkan dari jalan Ibnu Mubarak ibn Abi Suhaim, Maula Abdul Aziz bin Suhaib, dengan lafaz yang berbeda, dan di sanadnya terdapat Mubarak ibn Abi Suhaim juga
matruk. Hadisnya dhaifun jiddan. Hadisnya dhaifun jiddan. Berarti dari sisi riwayat hadis ini samping sanadnya mungkar juga berbeda dengan riwayat-riwayat yang lain. Misalnya, alaikum bil jamaah fa inna Allah lam yakun la yajma ummata Muhammadin ala dhalalah. Hendaklah kalian mengikuti jamaah. Ini maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Allah tak mungkin mengumpulkan umat ini dalam kesesatan. Tak mungkin umat ini sepakat. Makanya ijma' adalah dalil qat'i. Bila umat ijma' maka dalilnya qat'i. Jelas kaum muslimin, misalnya sudah ijma' di kalangan ulama tentang wajibnya sholat. Kalau ada yang bilang sholat tidak wajib, berarti dia, kalau dia mengatakan sholat tidak wajib, berarti dia menyalahi ijma', mengingkari yang ijma'. Makanya orang ini di kaf, alif, fa, ra kan oleh para ulama. Mengingkari wajibnya salat karena ijma' bidarurah. Kemudian hadis juga al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Jamaah itu rahmat, sedangkan berfirqah-firqah itu azab. Dan masih banyak, sebanyak 30 hadis yang disebutkan oleh Syekh Hafs Al-Hakami di sini. Dan hadis fa'alaikum bisawadil a'zam, hadisnya dhaifun jiddan. Nah, andainya pun hadis itu sahih, misalnya, andainya hadis itu sahih, siapa yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam itu? Saya juga yang sebutkan? Kayaknya iya ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, ahlu non sunnah selalu membanggakan jumlah mereka yang banyak, kekuatan mereka yang hebat, mayoritas. Kalau kita teliti, seluruh musuh dakwah sepanjang zaman selalu membanggakan jumlah yang banyak. Umat Nabi Nuh, ma naraka tabaka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i. Yang memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW mengatakan nahnu aktsaru amwalan wa aulada, dan seterusnya, selalu membanggakan jumlah yang banyak. Dan sekarang juga hal yang sama terjadi seperti tadi ya, seorang ulama tadi mengatakan, mereka mengatakan jumlahnya paling banyak. Lalu saya katakan, ya, untuk menjawab ini sangat mudah. Satu, yang dimaksud dengan jumlah yang banyak itu ulamanya atau orang awamnya? Orang awamnya atau ulamanya? Nah, kalau yang dimaksud dengan orang awamnya, seperti sekarang Al-Asy'ariyah mengklaim mereka sebagai as-sawadul a'zam. Kalau as-sawadul a'zam berarti yang mesti diikuti dan pasti benar, karena jumlahnya mayoritas. Bahkan mereka mengatakan 95% umat Islam seluruh dunia Asy'ari atau Maturidi. Ini surveinya lembaga Jahm bin Sofwan Training Center, survei center nampaknya nih. Ya. Ini sama sekali tidak dibuktikan dengan data yang benar dan valid. Satu saya katakan tadi, pemahaman Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala itu sudah lahir di awal abad keempat. Karena beliau lahir 200,
300 enggak juga, 200 enggak juga. Yang mana ini? Beliau lahir 260, wafat 324. 40 tahun ikut pemahaman Mu'tazilah. Sebab ayah beliau, ayah soboknya atau ayah sambungnya, ayah tirinya induk pemahaman Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubba'i. Tapi setelah berguru dengan atau membaca dengan Abdullah ibn Sa'id bin Kullab, ikut pula aliran Kullabiyah, sehingga beliau punya akidah yang dinisbatkan kepadanya itu akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, yang itu yang diwarisi tadi klaim sebagai akidah 95% lebih umat Islam di seluruh dunia. Baik. Setelah itu beliau berubah. Di akhir-akhir hayatnya beliau menulis kitab Al-Ibana fi Usulid Diyana, Risalatun ila Ahli Thagr, dan Maqalatul Islamiyin. Menyatakan beliau meninggalkan akidah yang sekarang dianut kabarnya oleh 95% tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, berarti di awal abad keempat sudah menyebar akidah itu. Sahih? Kan sudah banyak murid-murid, ada murid-muridnya. Jelas? Kemudian beliau di mana tinggalnya? Di mana tinggalnya? Tidak tahu. Di Basra. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Maka kalau yang dimaksud orang awam, dimaksud dengan orang awam yang 95% itu, silahkan ditanya orang awam kita. Tidak ada orang awam yang memahami sesuatu yang ada tidak bertempat. Ada enggak orang awam mengatakan sesuatu ada tidak bertempat? Tidak ada. Tidak ada. Tanya orang awam nanti. Barangnya ada tapi tidak bertempat. Ada? Tidak ada. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di samping, tidak ada orang. Itu sifat barang yang tiada. Dan ini adalah dasar utama akidah Asy'ariyah. Jelas? Kadang Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah Allah baginya jelas. Di mana? Di atas arsy. Orang awam kemanapun antum pergi, nak di Arab, nak di Ajam, nak di Timur, nak di Barat, asal orang Islam, tanyalah nanti. Di mana Allah? Di mana Allah? Di atas. Nah, ada yang bilang, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang menimpa kita hari ini semuanya sudah ketentuan yang tidak bertempat. Enggak ada. Enggak ada. Pasti bilang sudah ketentuan yang di atas. Pernah tonton dengar orang bisa pidato kayak gitu? Atau orang dapat musibah di kusuk-kusuknya sabar mak ya. Minta sama yang tidak bertempat, enggak ada. Karena memang enggak ada dalilnya yang seperti itu, enggak ada. Dinisbatkan ke Ali bin Abi Thalib. Didapatkan oleh kitab Abdul Qahir Al-Baghdadi dan dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Bukan Al-Milal wa Nihal dalam kitabnya Al-Farq bain al-Firaq atau yang lainnya. Antara wafat beliau dengan Ali bin Abi Thalib 380 tahun lebih. Apa cara sahih? Antum meriwayatkan hadis dari Nabi. Lalu untuk bilang hadis sahih ini. Gimana cara sahihnya? Paham maksud saya?
antum meriwayatkan hadis langsung dari Nabi, sahih? Pasti mimpi antum, mimpi bohong. Mana? Ini meriwayatkan hadis dari Nabi langsung, mana ada? Berapa orang jaraknya antara antum dengan Nabi alaihissalatu wassalam? Jadi antara wafatnya Abdul Qahir Al-Baghdadi dengan Ali bin Abi Thalib 380 tahun lebih. Tidak ada sanadnya. Allah mawjud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Bertulis pula di mobil di aman. Ada stiker di mobil. Harusnya antum tulis Ar-Rahmanu 'alal arsy. Tahu jelas. 2000 lebih dalil kata Ibnu Qayyim yang mengatakan itu. Gak hilang oleh akal yang tidak sehat. Kalau orang awam, saya sudah banyak juga saya keluar negeri lah. Rata-rata tidak ada yang bilang Allah tidak apa. Orang awam ya, tidak tahu dia itu. Kemudian orang awam tidak mengenal berbicara kecuali pakai huruf dan suara. Orang awam kalau dia suruh, saya begini tu tanya, ni Ustaz Dasman dah bercakap belum? Jawabannya gimana? Saya begini aja. Dia tanya ke nenek-nenek, dah cakap Ustaz Dasman, jawabannya apa? Belum. Mereka baru mengenal bercakap itu adalah yang ada huruf, ada suara. Sedangkan dalam akidah Asy'ari berbicara Allah tak pakai huruf, tak pakai suara. Orang awam mana yang mengakui itu? Yang berpaham seperti itu. Orang awam kaum muslimin seawam apapun pasti mengatakan Al-Quran ini perkataan Allah. Sahih? Dimanapun pergi, ikut siapa nyabuk kan niatnya? Allah Ta'ala goyongnya. Inya tu nyabuk, coba jangan niatnya. Wa iz qala rabbuka subhanahu. Iya Allah nyabuk iya ni. Sedangkan Asy'ari ini bukan perkataan Allah. Allah ini ciptaan Allah. Di mana sama? Karena orang awam tu yang banyak. Orang awam semua yakin dan percaya bahwasanya Allah di atas tadi kan, hanya dimanapun. Mereka tahu tuh, nunjuknya ke atas, ada ke atas. Kalau boleh apa yang rajin-rajin lah menengada nak katanya. Rajin-rajin mana ngada. Ngapain ngada? Supaya disiram hujan? Enggak. Minta kepada yang di atas. Yang di hati itu banyak kaya waduhnya. Kalau gitu enggak. Ya saya. Tahu. Orang awam tidak paham dia bahwa tubuh yang namanya zat itu mesti ada 4 jauhar di dalamnya. Atau 3. Tidak paham orang itu. Dan itu adalah kaidah asal dan utama dalam mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di mana dikatakan itu mazhab mayoritas. Orang awam dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak sahih aja kadang diterimanya. Yang tak sahih saja kalau sebut nama Nabi diterimanya. Kalau Asy'ariyah enggak. Hadis walaupun sahih dari Nabi enggak sesuai dengan pikiran ditolaknya. Di mana pula orang awam berpaham Asy'ariyah. Paham sih? Orang awam dikatakan hadis Nabi, kadang hadis palsu pun dia angguk-anggukkannya itu betul. Ini enggak, sudah mutawatir hadisnya, masih dicari lagi makna yang lain. Enggak ada orang awam yang kayak gitu. Kalau Nabi bilang di atas, mereka katakan di atas. Kalau ini enggak, maksudnya enggak, dia enggak itu yang di atas sudah lain-lain dia. Enggak ada, enggak pandai orang tahu-tahu itu. Di mana klaim bahwa itu akidah mayoritas kaum muslimin. Tidak ada. Kalau dikatakan maksudnya yang mayoritas para ulamanya 95%, tadi saya katakan nih, buka kitab Tarikh Baghdad Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Di abad ke-5 beliau hidup sampai 463.
Padahal Abul Hasan Al-Asy'ari sudah wafat 324. Berarti seabad lebih itu ya dari wafatnya Abul Hasan ke, dan ulama-ulama Asy'ariyah sudah ada. Nah, coba lihat berapa orang dari sekian banyak ulama yang bermazhab Asy'ari dalam tarikh Baghdad. Nggak usah 100 dari 1000, nggak. 5 dari 1000 aja coba cari. Antum jawab tantangan enggak? Buka tarikh Baghdad, nanti baca dari awal sampai akhir. Yang bermazhab Asy'ari. Jadi kalau dia mengatakan bahwa mayoritas ulama dari Asy'ariyah, omong kosong. Omong kosong. Adapun ulama-ulama Asy'ariyah belakangan, itu semuanya muqallid yang mengikuti ulama sunnah sebelumnya lalu ditambah-tambahkannya. Nah, dia dapatkan dari At-Tabari, dia dapatkan dari Ibnul Munzir, dia dapatkan dari Ibnu Abi Syaibah. Itu yang dikumpulkannya, kemudian ditambahkan dengan perkataannya. Alangkah bagusnya mereka tidak tambahkan, karena rusak jadinya yang gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Kalau mereka cukup menukil dari para ulama-ulama ahli sunnah yang mengikuti sahabat saja, berdasarkan Al-Quran dengan dalil, tidak ditambahkan dengan pikiran-pikiran mereka yang menyesatkan itu, sudah selesai sebenarnya. Coba lihat, cari. Cuman masalahnya mereka banyak mengklaim Al-Hakim An-Nisaburi itu berpaham Asy'ari katanya. Loh, kok bisa? Padahal Imam Al-Hakim An-Nisaburi, beliau yang meriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah Asy-Syafi'i, bahwa siapa yang tidak mengakui Allah di atas arasy, maka dia kaf alif fa ra. Itu maknanya Asy'ari. Asy'ariyah mengingkari Allah di atas. Lebih percaya lagi ya tadi kaidah yang tidak jelas itu Allah mewujud bila makan daripada Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Apa sebab? Kaidah ini sesuai dengan akalnya. Ayat tak sesuai dengan akalnya. Berarti ayat dah yang benar tapi tidak sesuai dengan akal ditolak. Mana ada orang awam yang seperti itu? Mana ada ulama Ahlussunnah yang seperti itu? Jelas ya? Nampak tu bedanya. Berarti di ulama mayoritas tidak benar. Di orang awam pun jauh lagi tidak benarnya. Tidak paham orang tu keadaan-keadaan itu yang merupakan usus. Tadi saya katakan, bagi Asy'ariyah hadis ahad tidak dipakai untuk akidah. Orang awam asal ada hadis, jangan hadis ahad, hadis palsu pun kalau antum sampaikan ke masyarakat, Nabi nyebut doang, iya nya. Ayo cayon nyonya. Langsung percaya dia. Kalau Asy'ariyah enggak. Nabi ini hadis mutawatir, enggak mungkin, enggak masuk akal. Di mana pula ada orang awam yang kayak gitu? Jelas? Jadi pertama hadisnya tidak sahih. Bahwa mayoritas adalah tanda kebenaran. Tidak ada yang mayoritas tanda kebenaran. Andainya benar, mayoritas benar, maksudnya adalah ulama menyebutkan, ya seperti yang dituliskan oleh Syekh di sini, yang dimaksud adalah mayoritas di masa sunnah masih dominan. Di masa sahabat dan masa tabi'in. Karena mereka sebaik-baik kaum. Tapi kalau belakangan, enggak, kalau sudah dominan ahli bid'ah, enggak mungkin mereka yang itu dah. Sekarang kaum muslimin, mayoritas umat belajar agama atau tidak? Hah? Mayoritas umat belajar serius agama atau tidak? Enggak. Iya tak? Enggak belajar mereka agamanya. Anak rata-rata ikut nenek moyang, ikut kearifan lokal. Nah, dibuat masyarakat, dibuatnya. Disuruh tinggal masyarakat, suruh tinggal. Nah,
Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi tadi silakan periksa nanti ya Tarikh Baghdad, 7.700 lebih ulama, cari dari 1.005, ndaklah 3 orang jadilah yang berpaham Asy'ariyah yang dihitung ulama di masa itu. Tidak masuk ulama mereka. Apa sebab? Mereka tuh seperti pemikir zaman ini. Nah, cuman hari ini, coba bayangkan, hari ini tamat jadi psikolog pun jadi pengurus ulama nih hari ini. Jadi ulama di zaman kita. Apa sebab? Karena sudah jadi pengurus masjid, pengurus ormas. Akhirnya jadi ulama. Padahal aslinya adalah, ini mohon maaf, dia jurusan S1 filsafat, S2 humaniora, S3 psikologi. Tapi jadi ulama sebab pandai baca Quran. Tapi di zaman dulu ulama memang harus berilmu, tidak didaftarkan seperti itu menjadi ulama dulu. Kalau sekarang kan pakai SK masalahnya kan. Ulama pakai SK. Jadi yang menentukan ulama atau tidak ada SK atau tidak. Kalau tidak dihitung ulama. Tidak. Kalau di zaman itu makanya silakan periksa. Kalau punya waktu nanti tengoklah di Tarikh Baghdad itu. Karena Baghdad, kenapa dibawakan Tarikh Baghdad? Karena itu pusat peradaban Islam dulu. Ya, sama pusat peradaban Islam. Paling banyak ulama menebar di situ dulu. Ya. Jadi dari 7.000 lebih itu cari 5 dari 1.000 yang bermazhab Asy'ari, tidak akan ketemu. Di mana mereka mayoritas. Tidak terhitung ulama dulu. Nah, wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Cuman di sebagian kan masalah ini klaim yang seperti ini, ya kalian tidak ada imam kalian katanya. Kalau kami imam, coba lihat Ahlus Sunnah imamnya siapa? Siapa imamnya? Tidak punya imam kalian rupanya. Saya harus pilih salah satu. Betul lah tuan-tuan, tidak punya imam nih. Ahlus Sunnah imamnya sahibus sunnah. Siapa sahibus sunnah itu? Nabi SAW. Kan memang itu yang kita disuruh untuk mengikutinya. Karena berimam ke imam ini berubah aliran sah. Ini ikut Abu Hasan Asy'ari jadi aliran Asy'ariyah. Ini Al-Maturidiyah. Ini ikut Ibnu Kullab, Al-Kullabiyah. Kita imam kita ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Woi, antum tidak mujtahid, masa bisa langsung memahami hadis? Saya tidak mujtahid, paham juga saya hadis. Sah? Dulu sahabat itu ulama semuanya. Ulama semuanya. Woi, dengan tuan, belum lagi. Sahabat ulama semuanya. Enggak. Terus ada larangan dari Nabi, kalian belum ulama jangan ke saya nanya, tanya ke ulama dulu baru ke saya. Kan ada yang sekarang mengatakan, "Woi, tidak boleh kita memahami Al-Qur'an dan hadis secara langsung, harus melalui ulama." Kan itu ya. Ini jargon yang diangkat gitu, seolah-olah haram kita memahami Al-Qur'an dan hadis sendiri. Jelas? Tapi dulu sahabat semuanya ulama. Datang orang Badui tahu? Tidak tahu, orang dusun, orang nomaden, dia bayarnya bu ibadah, orang kampung. Orang pernah belajar lah, datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini. Kalau dipakai keedah, tidak boleh langsung ke hadis, tidak boleh langsung ke Quran, pasti Nabi tahu. Salah, Anda belum lulus verifikasi. Ya kan?
Belum ada sertifikasi ulama. Yang langsung ke saya mesti ulama. Ada. Taib. Tidak takut Nabi dia salah paham. Hah? Apa yang nak ditakutkan? Keterangan Nabi itu jelas. Ya Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltuhu adkhulul jannah. Ya Rasul, tunjukkan ke saya amalan, kalau saya amalkan saya masuk surga. Kata Nabi, tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa anni Rasulullah. Tak pandai nyebut syahadu an la ilaha illallah. Paham tak dia? Paham tak dia? Paham. Walaupun dia orang awam. Wa tuqimus shalah, kamu dirikan salat. Lalu gimana salat Rasulullah? Diajar sama Nabi salat, wuduk dulu, ini cara wuduknya. Dah, paham tak antum kalau baca hadis langsung? Cara berwuduk paham tak langsung baca hadis? Ya Allah ya Rabbi. Betul-betul dah ngantuk tuh nampaknya. An Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu annahu da'a bi zanubin min ma'. Utsman minta diberikan air wudu. Sampai di sini paham? Paham kan? Meminta air wudu enggak juga paham tuh. Minta air untuk berwudu. Perlu juga ulama nanya tuh. Enggak kan? Baik. Thumma lagi sudah datang faghasala yadayhi kharijal ina. Dia membasuh kedua tangannya di luar bejana. Paham? Paham makna di luar? Copong ke dalam? Enggak kan? Cuci di luar dulu. Apa sebab? Mungkin tangan kotor. Kemudian, gharafa ghurfatan biyadaihi. Kemudian dia memasukkan dua tangan ke dalam air tadi, bejana. Faghasala wajhahu thalathan. Dia basuh mukanya 3 kali. Paham? Perlu ulama? Perlu mujtahid? Enggak. Salasan 3 kali. Paham? Baik. Summa ghasalu yadul yumna ilal mirfaq salasan. Dia basuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Summa ghasalu yadul yusra ilal mirfaq salasan. 3 kali pula tangan kiri. Paham? Perlu tanya lagi ulama? Nabi itu ulama. Itu maksudnya saya itu. Nabi ulama apa enggak? Ragu nampaknya. Ini apa makna ulama tu? Ulama itu apa maknanya? Enggak tahu rupanya. Itulah makanya. Ulama itu apa artinya? Orang berilmu. Nabi berilmu apa tidak? Nabi itu ulama. Jadi kalau antum tuntut saya nak memahaminya harus melalui ulama, Nabi itu sendiri ulama. Saya tanya ke dia. Jelas? Nah. Kemudian dia fatumma masaha bi ra'sihi. Bada'a bi muqaddami ila qafa thumma adbara bihima. Dia mulai dari depan sampai ke tengkuk, kemudian kembali lagi ke depan. Paham? Thumma ghasala rijlaihi ilal ka'baini thalathan. Kemudian dia basuh kakinya sampai 2 mata kaki 3 kali. Thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Saya melihat Rasulullah berwuduk seperti wuduk saya ini. Dah, paham tak itu berwuduk? Paham? Jelas? Apa payah ni? Itu antum larang pula langsung ke hadis. Harus melalui ulama. Tapi kalau nak jadi mufti antum, itu baru harus adu lutut dengan ulama. Adu lutut dengan ulama jadi mujtahid nanti. Ya kalau ada yang kan antum nak bertanya orang ke antum, Ustaz bagaimana kalau basuhnya hanya sekali, ya sah atau tidak, kan itu? Nah itu perlu antum dulu. Jelas, tapi kalau untuk mengamalkan agama, kebanyakannya bisa dipahami dari Al-Quran dan
hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas. Nah, berarti kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Oh, tidak selesai gitu. Nah. Syekh. Nah. Bersama. Hah? Baik. Biasanya ada kesimpulannya. Satu. Tidak ada generasi umat ini yang sempurna, tidak terlibat aliran kecuali sahabat. Oleh sebab itu, maka kalimat jamaah yang ada dalam hadis, kebanyakan ulama Ahlussunnah menafsirkannya dengan sahabat dan yang mengikuti sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ahlussunnah wal jamaah yang sesungguhnya imamnya adalah sahibus sunnah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak melalui ulama. Ini kan omong kosong ya. Sampai hadis itu ke kita melalui siapa? Ulang balik kaji tadi saya. Hadis tadi sampai ke kita melalui Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah ulama apa enggak? Ulama. Berarti ketika kita menerima hadis itu dari Ibnu Majah, belajar ke ulama atau tidak? Iya, ke ulama. Ibnu Majah mengatakan haddatsana Utsman ibn Affan. Mana bertemu Utsman bin Walid dan Dimas kita ni. Qala haddatsana Walid ibn Muslim. Qala haddatsana Mu'an ibn Rifa'ah as-Salami. Sudah lupa lagi sanad tadi. Qala haddatsana Abu Khalaf al-A'ma. Sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul. Qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bis sawadil a'zam. Dah, hadis ini sampai kepada kita melalui siapa? Ibnu Majah. Ibnu Majah ulama. Cuman di sanadnya terdapat orang yang tidak. Ketika di sanadnya terdapat orang yang tidak bisa dijadikan hujjah, maka kita katakan hadis ini tidak kita pakai. Karena yang sahih menyebutkan alaikum bil jamaah, bukan bisawadil a'zam. Di mana antum tahu bahwa si fulan tidak bisa jadi hujjah? Kok temenung juga ada Ustaz Dasman ya? Ustaz Dasman dapat dari mana? Dari gurunya Hafiz Al-Hakami tadi. Profesor. Dia dapat dari mana? Dari ulama Ibnu Adi, Al-Hakim An-Nisaburi, Yahya ibn Ma'in, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di mana dia dapatkan? Dalam buku-buku mereka. Berarti ketika kita memutuskan bahwa hadis itu tidak bisa dijadikan hujjah, ini perkataan kita atau perkataan ulama? Oh, alhamdulillah kita berarti ikut ulama, alhamdulillah. Cuman tidak seperti ulama yang tadi, seperti Subki tadi. Ya. Di bab ini dia tidak dipercaya. Apa sebab? Karena mohon maaf, fanatismenya kentara sekali. Coba mau saya bacakan bacaannya. Ini tidak jadi kesimpulan jadi. Tadi kan kesimpulan tadi kan. Ya, dia bilang setiap ulama Syafi'iyah yang tidak berpaham Asy'ariyah bukan ulama Syafi'i. Nah kan auzubillah ini. Saya bacakan ulama-ulama Syafi'i yang menolak pendapat dia ini. Tidak usah ya. Tidak jadi kesimpulan nanti. Ya, saya punya catatannya bahwa perkataan beliau itu
tanda fanatisme. Ya, sampai-sampai dia mengucapkan itu. Bukan hanya Syafi'iyah saja, sampai Malikiyah, sampai Hanafiyah, saya Hambaliyah. Makanya bahasa yang digunakan oleh orang yang menolak perkataannya ini menyebut dia berbohong, tapi saya tak sanggup saya mengatakan itu. Ini bohong besar yang dilakukan oleh seorang ulama besar. Apa sebab? Karena fanatik besar. Itu masalahnya. Makanya kan fanatik ini membuat orang buta. Fanatik orang buta. Jelas Ustaz? Ya. Makanya sekali-kali kita harus seperti kata Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid rahimahullah ta'ala, ilmu itu ada kalanya riwayat yang diperiksa dengan benar atau pendapat yang sahih. Bukan sembarang ucap saja. Kalau ini kan sembarang ucap dia. Sembarang ucap. Dia ulama, tapi dalam masalah ini dia sembarangan. Karena setiap ulama Syafi'i yang tidak Asy'ari berarti bukan ulama. Kan nanti nih kita kumpulkan nama-nama besar itu. Saya pilih yang nama-nama besar aja, yang kecil-kecil macam nama-nama kecil enggak, yang besar-besar aja. Enggak dengan antum sebagiannya. Nah, Abu Hamid Al-Aspirayini berkata Imam, wa hadza buhtanun azim, ini adalah dusta yang besar, yukadzibul waqi', yang terbukti sebaliknya, terbukti nyata sebaliknya. Apa itu as-sahih? Kama qala al-Imam Abu Hasan Muhammad bin Al-Malik Al-Karaji Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Fusul anil a'immatil fuhul ilzaman lizal bid'ah wal fudul. Naam. Lam yazalil a'immatus syafi'iyyah ya'nafuna yastankifuna ayunsabu ila al-Asy'ari. Para ulama Syafi'iyah selalu tidak suka disebut berpaham Asy'ari. Nah, wa yatabarra'una mimma bana al-Asy'ari mazhabu alaihi. Mereka berlepas diri dari pondasi-pondasi akidah yang dipakai oleh al-Asy'ari. Wa yanhauna ashabahum wa ahbabahum anil haumi hawalihi, dan mengingatkan dan mentahzir jemaahnya dan murid-muridnya jangan sampai mendekati mereka. Alama sami'tu min iddati minal masyayikh wal a'immah, seperti informasi yang saya dengar langsung dari guru-guru dan para imam. Nah, kemudian bahkan Al-Yafi'i sendiri, Al-Yafi'i dia mazhab Syafi'i muta'assib. Bahkan dia juga Asy'ari, tapi dia mengakui. Inda kalami alal imam Yahya bin Abil Khair al-Imrani fi kitabih Mir'atul Jinan, dia juga mengakui bahwa mazhab Asy'ari itu baru eksis, baru mulai ini setelah abad ke-5 sudah mulai. Kalau tonton nak lebih tafsilnya, lihat kajian saya tentang marahil, tentang periodisasi sejarah perkembangan akidah. Ada videonya di KMTV. Ya, masih ada ikan seadana ya, ada di KMTV, yaitu tentang marahil dalam dialog. Kita diktat ada disebutkan periodisasi perkembangan akidah umat Islam. Jadi abad-abad itu tuh tidak dipandang sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan pernah saya baca dalam sebuah kitab, kalau tidak salah dari subhanallah lama sekali, di kitab mana saya lupa, yang jelas Muhammad bin Harun Ar-Rayani dengan dua sahabatnya ahli hadis dan juga ahli fikih pernah berjalan di Mesir, masuk ke masjid Jami' Amr bin Al-As radhiyallahu anhu.
Mereka kan ulama abad-abad ke-5 atau ke-6 ini. Diusir oleh seorang syekh. Diusir. Kalian keluar. Ini masjid Asy'ariyah. Kalian ahlu sunnah. Ini masjid Asy'ariyah. Kalian adalah ahlu sunnah. Mungkin bahasanya bahasa cemooh itu. Karena yang memang digelar ahlu sunnah itu adalah ahli hadis. Jadi kalau kalian ahlu sunnah jangan usah masuk masjid ini, masjid Asy'ariyah. Atau memang mereka sendiri tidak mengaku sebagai ahli sunnah di masa itu. Karena ahlu sunnah itu mana? Ahlu sunnah sampai abad ke-5, bahkan Asbahan itu tidak bisa masuk sama sekali akidah itu di Asbahan. Nah, sampai akhir abad ke-5 seperti yang diakui sendiri oleh Imam Abdul Qasim Ibnu Asakir dalam Tabyinul Kadzib al-Muftari ala al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, diakui sampai akhir abad ke-5 belum bisa mereka mengangkat kepala. Karena apa? Ahlul hadis, ahlus sunnah masih dominan. Ulama-ulamanya masih besar-besar dan disegani. Sampai-sampai Al-Baqillani yang merupakan mujaddidnya mazhab Abdul Hasan al-Asy'ari di generasi kedua, beliau itu kalau bertemu dengan Abu Hamid Al-Isfirayini yang digelar dengan Asy-Syafi'i Tsalis, Syafi'i ketiga, itu kalau dia bertemu masuk di tempat itu, misalnya di kota ini, di tempat ini tinggalnya Isfirayini, dia mesti menutup mukanya, segan bertemu dengan Al-Isfirayini. Ini adalah pembesar imam mazhab Asy-Syafi'i. Itu sebutnya tidak adanya kalau tidak ada yang imam mazhab Syafi'i kecuali kelene-kelene aja yang tidak ikut mazhab Asy'ari. Itulah ta'assub yang berlebihan yang dilakukan oleh As-Suki, afallahu anhu wa anhu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya ulang kesimpulan lagi. Satu, bahwa umat Islam yang total selamat seluruh anggota generasinya, individunya adalah generasi sahabat. Oleh sebab itu nyaman kita kalau mencontoh mereka. Tentu yang dimaksud di sini sesuatu yang mereka ijma' di dalamnya. Kalau sesuatu yang mereka ikhtilaf, sebagaimana ulama juga ikhtilaf, tentu kembalikan kepada dalil yang sahih dan benar. Yang kedua, karena mereka adalah generasi yang terjamin, maka al-jamaah yang dimaksud dalam banyak hadis atau taifah adalah yang beragama seperti mereka beragama. Sekali lagi, yang mereka sepakat di dalamnya, baik mengerjakan maupun meninggalkan. Yang ketiga, di saat terjadi ikhtilaf, patokan kita ahlus sunnah adalah kembali kepada sunnah, karena namanya ahli sunnah. Kenapa tidak sebut ahlul Quran wa sunnah? Padahal Al-Quran lebih tinggi dari sunnah. Kenapa? Ada beberapa sebab. Satu, Al-Quran itu multi interpretasi, multi tafsir. Sunnah yang menentukan mana yang dimaksudkan dari sekian tafsir itu. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab ayahnya, dan juga Abu Sa'id Al-Khudri, man hajjaka bil Quran fahajjahu bis sunnah. Kalau ada orang mendebat pun dengan ayat Quran, balas atau jawab dengan sunnah. Makanya Nabi katakan, siapa yang melihat ikhtilaf, alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati. Makanya kita yang ahlul haq itu disebut ahlus sunnah, karena kembali kepada sunnah. Ahlul batil tidak kembali kepada sunnah, tapi kembali kepada akal mereka, ra'yunya. Pakai hadis tapi ra'yu yang dikedepankan. Ini kan yang Allah sebut, Allah turun, akalnya tidak bisa menerima, dibilangnya rahmat yang turun. Seolah-olah Nabi tidak pandai nyebut bahasa Arab dah. Nabi tidak pandai bahasa Arab. Sahabat tidak paham pula. Jadi Nabi tak menggunakan bahasa yang jelas. Kapan jelasnya? Abad keempat baru jelas. Abad-abad sebelumnya tidak jelas. Sampai-sampai mereka mengatakan dengan beraninya, mazhabus salaf aslam.
Mazhab salaf itu lebih selamat. Wa mazhabul khalaf ahkam wa a'lam, lebih hikmah dan lebih berilmu. Subhanallah. Sesat dikatakan berilmu, selamat dikatakan tidak atau kurang ilmu. Mana bisa dia selamat? Mana bisa dia selamat kalau bukan karena berilmu? Allahu musta'an. Yang benar adalah mazhabus salafi aslam wa a'lam wa ahkam. Allahu musta'an. Taib, kaum muslimin dan muslimat. Dan yang keempat, setiap perselisihan itu bukan dari dalil, tapi dari orang yang melihat dalil itu. Dari orang memandang dalil, yaitu para ulama. Sebagian melihat dalilnya sahih, mengatakan sebagian tidak. Sebagian sepakat dalilnya sahih, tapi pengambilan dalilnya berbeda. Dan itu kembali kepada sunnah Nabi SAW dan mazhabnya para sahabat. Taib. Yang kelima yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam adalah al-jamaah. Karena dalam hadis riwayatnya sahih adalah jamaah. Nah, siapa yang dimaksud dengan al-jamaah? Apakah jumlah yang dominan? Tidak. Al-jamaah itu madum ta'alal haqq. Ya, madum ta'alal haqq walau kunta wahdak. Yaitu di atas kebenaran sekalipun sendiri. Kalau sendiri. So Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jamaah kharaju min al-jamaah. Jemaah itu sekarang banyak yang keluar dari jemaah. Itu tidak ikut yang banyak itu. Tadi saya katakan sebagian besar tidak belajar agama, hanya ikut-ikutan. Itu ikut yang mana diikuti, tidak mungkin. Makanya tetap dalil yang dikedepankan. Yang keenam, di sini pentingnya mempelajari sunnah Nabi SAW dan mentasfiyahnya, yaitu membersihkannya. Bukan karena sunnah kotor, enggak, cuma dicampur dengan yang tidak sahih, maka kita pilih mana yang sahih, mana yang tidak, sesuai dengan kemampuan. Yang sahih kita amalkan, yang tidak kita tinggalkan. Nah, ini kan berat juga ini. Orang yang sudah terbiasa pakai hadis palsu, tiba-tiba antum bilang hadis yang palsu. Gimana marahnya itu? Sembarangnya hadis awak didhaifkan ini. Didhaifkan aja enggak boleh, apalagi dibilang palsu. Tapi itulah tantangan dakwah. Tantangan kita menjelaskan al-haq supaya tidak bercampur al-haq dengan batil. Dan keenam, bahwa kita harus selalu berusaha untuk memperkecil jurang perbedaan dan perselisihan di antara kita. Dan jalannya sudah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, yaitu kembali ke sunnahnya. Ketujuh, bahwasanya kembali kepada sunnah itu sebenarnya kembali kepada para ulama, karena sunnah itu datang kepada kita melalui jalur para ulama, dan ulama kan paham dia. Ya, pada isnad-isnad yang sampai kepada kita itu yang sahih itu dari para ulama. Bukhari menyebutkan babnya. Bab itu menunjukkan makna dan pemahamannya. Wallahu musta'an. Makanya sampai ini kajian kita malam ini. Berarti dengan ini dapat untuk ketahui bahwa as-sawadul a'zam dalilnya tidak sahih. Yang kedua, penafsirannya juga tidak sahih karena tak terbukti. Tidak terbukti. Tidak ada hasil survei Jahan bin Sofwan survei center, enggak ada. Hanya klaim di atas kertas, dari jauh tembak di atas kuda, kata orang. Kalau kita pantau ke lapangan, bahkan yang mengingkari sendiri akidah sunnah itu, misalnya Allah tidak percaya Allah di atas, tapi dia bilang Allah tangannya, langsung matanya, iya kan? Kalau tanya di mana Allah Ustaz, oh tidak bertempatnya. Kalau dia bilang ceramah atau kajian atau bicara biasa, ya Allah katanya, kemana tunjuknya? Ke atas. Dengan ada pula ke atas. Harus yakin sama Allah, tawakal sama Allah, takut sama Allah. Ke atas semuanya. Tidak ada yang bilang kiri kanan atau tidak jelas alamannya. Fitrah. Allah musta'an. Makanya mengikuti hawa itu merusak fitrah kita. Wallahu musta'an. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah.
yang salah, kesalahan saya dan kelemahan, mudah-mudahan Allah memaafkan, dan sampai jumpa kembali pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.